Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosida Fitriani dengan NIM 0615 1181 92 40 59. Baiklah, saya mahasiswa jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Saya akan membawakan judul proposal saya, yaitu faktor-faktor penyebab anak putus sekolah di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Baiklah, saya mulai dari pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang. Anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah tanpa noda dan dosa. Laksana sehelai kain putih yang belum mempunyai motif dan warna. Oleh karena itu, orang tualah yang akan memberikan warna pada kain putih tersebut. Setiap orang tua menginginkan anak-anaknya cerdas, berwawasan luas, dan bertingkah laku baik, berkata sopan, dan kelak suatu hari anak-anak mereka bernasib lebih baik daripada mereka, baik dari aspek kedewasaan pikiran maupun kondisi ekonomi. Setelah keluarga, lingkungan kedua bagi anak adalah sekolah. Di sekolah, guru merupakan penanggung jawab pertama terhadap pendidikan anak sekaligus sebagai suri tauladan mereka. Sikap maupun tingkah laku guru sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan pribadi anak. Pada perspektif lain, ada kondisi ekonomi masyarakat tentu saja berbeda. Tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dan mampu memenuhi segala kebutuhan keluarga. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan oleh kondisi ekonomi adalah orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya sehingga pada jenjang sekolah dasar ataupun ke jenjang yang lebih tinggi. Jelas bahwa kondisi ekonomi keluarga merupakan faktor pendukung paling besar bagi kelanjutan pendidikan anak-anak, sebab pendidikan juga membutuhkan dana yang besar. Putus sekolah bukan merupakan persoalan baru dalam sejarah pendidikan. Persoalan ini telah berakar dan sulit untuk dipecahkan, sebab ketika membicarakan solusi maka tidak akan ada pilihan kecuali memperbaiki ekonomi keluarga. Baiklah, lalu ada rumusan masalah. Dari latar belakang yang ada di atas tersebut, maka dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang? Dan ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Kota Gandus, Kota Palembang. Di samping tujuan yang dicapai, maka setiap penelitian mempunyai manfaat. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan dan acuan di masa yang akan datang. Yang kedua, dapat memberikan informasi yang bermanfaat terhadap kelanjutan studi anak. Baiklah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu seperti apa itu pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan secara tepat di masa yang akan datang. Itu menurut Fuad 2013. Lalu, pendidikan juga diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan yang menyesuaikan dengan lingkungan, suatu pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada anak pertumbuhannya, suatu usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaan atau situasi tertentu yang dikehendaki oleh masyarakat, lalu suatu pembentukan kepribadian dan kemampuan anak menuju kedewasaan. Lalu ada pengertian anak. Anak merupakan individu yang berada dalam suatu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak-anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi 0-1 tahun, usia bermain 1-2,5 tahun, prasekolah dari 2,5 tahun sampai 5 tahun, usia sekolah
dari 5 sampai 11 tahun dan hingga remaja 11 sampai 18 tahun. Secara umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Baiklah, lalu ada pengertian anak putus sekolah. Anak putus sekolah adalah keadaan di mana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak anak untuk mendapatkan yang layak. Anak terlantar diartikan sebagai anak yang orang tuanya karena sebab suatu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak sehingga anak terlantar. Putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan sehingga tidak dapat melakukan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Baiklah, selanjutnya ada faktor penyebab anak putus sekolah. Yang pertama, faktor dalam diri anak. Faktor yang berasal dari dalam diri anak ini yaitu berasal dari dalam diri anak itu sendiri, yaitu kurangnya minat anak belajar. Faktor ini merupakan yang menyebabkan anak putus sekolah. Anak usia wajib belajar semestinya semangat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Tinggi rendahnya minat anak untuk meneruskan sekolah juga dipengaruhi prestasi belajar anak itu sendiri. Anak dengan prestasi yang rendah tentunya tidak akan naik kelas. Namun hal tersebut bertujuan agar anak semakin giat belajar untuk melanjut ke tahap selanjutnya. Namun hal tersebut tentunya mengganggu psikologis anak, yaitu si anak malu pada teman-temannya sehingga si anak memutuskan untuk tidak bersekolah atau si anak akan lebih giat belajar. Selanjutnya ada faktor dari luar diri anak. Faktor yang berasal dari luar diri anak yaitu faktor dari lingkungan di mana anak berada, misalnya lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat bermain. Faktor yang berasal dari luar diri anak seperti ketersediaan sumber lokal dapat mempengaruhi anak putus sekolah. Baiklah, faktor dari diri luar anak tadi terdapat yang pertama faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor teman sebaya, dan faktor kesediaan sumber lokal. Baiklah, selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Yang kedua, tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Karena di daerah saya ini banyak anak yang mengalami putus sekolah, bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali. Saya melakukan penelitian ini dengan bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab anak putus sekolah di daerah saya ini. Yang kedua ada subjek data. Dalam penelitian ini saya mempunyai beberapa yang bisa dijadikan sebagai subjek data. Subjek data itu sendiri merupakan orang yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan gambaran atau informasi mengenai kondisi saat berada di lingkungan penelitian. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan dengan subjek responden. Lalu ada pembahasan. Putus sekolah dipandang sebagai penghambat bagi anak yang berkembang secara maksimal dan memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu dan keterampilan yang memadai. Putus sekolah dapat pula berdampak pada hilangnya kesempatan bagi anak untuk memperoleh pekerjaan yang mensyaratkan kualitas pendidikan. Faktor kurangnya minat anak. Rendahnya minat anak untuk sekolah dapat disebabkan oleh perhatian orang tua yang kurang, jarak antara tempat tinggal dan sekolah yang jauh, fasilitas belajar yang kurang, dan pengaruh lingkungan sekitar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan responden, diketahui bahwa orang tua telah cukup mendukung pendidikan anak, bahkan telah memfasilitasi segala keperluan pendidikan anak, namun tetap anak saja yang tidak mau sekolah.
Lalu ada faktor ekonomi. Kurangnya pendapatan keluarga menyebab orang tua terpaksa bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga pendidikan anak kurang diperhatikan dengan baik dan bahkan anak membantu orang tua dalam mencukupi keperluan pokok untuk makan sehari-hari. Misalnya, anak pergi ke pasar untuk jasa angkut, mengumpulkan barang-barang bekas, dan ikut ke sungai untuk menangkap ikan agar meringankan beban orang tua. Hasil wawancara diketahui bahwa anak putus sekolah untuk memilih lebih bekerja karena untuk membantu orang tua dan keperluan dirinya. Lalu ada faktor lingkungan. Lingkungan tempat tinggal anak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kegiatan dan proses belajar atau pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, ada seorang anak yang putus sekolah akibat bergaul dengan anak-anak yang putus sekolah. Menurut ibunya, ia terpengaruh oleh teman-temannya yang kebanyakan sudah tidak bersekolah. Menurut responden, pengaruh lingkungan pergaulan menyebabkan kenakalan remaja. Lalu ada faktor sosial. Faktor ini adalah latar belakang pendidikan orang tua. Orang tua yang hanya tamat sekolah dasar atau tidak tamat cenderung kepada hal tradisional dan kurangnya menghargai arti penting pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa orang tua yang rendah pendidikannya menganggap pendidikan tidak penting. Yang lebih penting adalah bekerja dan menghasilkan uang. Karena mereka berpikir untuk apa sekolah tinggi jika nantinya juga bekerja dan mendapatkan penghasilan. Baiklah, yang selanjutnya ada penutup. Kesimpulan, putus sekolah adalah proses berhentinya anak dari lembaga pendidikan tempatnya belajar sebelum anak tersebut menyelesaikan pendidikannya. Pendidikan di sekolah merupakan salah satu tugas perkembangan yang harus dilalui anak memenuhi kebutuhan intelektualnya. Namun demikian, tidak semua anak mampu menyelesaikan pendidikan di sekolah dikarenakan beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Lalu ada saran. Yang pertama, perlu adanya kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah untuk membangkitkan minat anak. Yang kedua, kepada orang tua harus lebih memperhatikan kelangsungan pendidikan anak. Yang ketiga, kepada pihak pemerintah agar memfasilitasi kebutuhan belajar anak agar mereka lebih bersemangat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.